Let the beat drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 kelompok, yaitu Cynthia Nurbaiti Rahmaduna, Siska Kartikasari, dan Sri Mailani. Kami di sini akan membahas tentang pendalaman materi SKI di SMP. Yang pertama adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dan kemudian menyerukan agama Islam secara berhijrah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan atau motivasi untuk mengajak umat semuanya untuk beragama Islam. Pada waktu itu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia secara bersamaan, dan tahun itu disebut juga dengan tahun Amul Huzni atau tahun duka cita. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapat berita tentang Isra Mi'raj, yaitu sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Yang kedua yaitu berita gembira dari kota Yathrib. Pada awal tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yathrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk beragama Islam. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yathrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu orang Quraisy akan memerangi Nabi Muhammad. Dia akan membunuh Nabi Muhammad. Tetapi pada waktu itu Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa keluar dari rumahnya yang terkepung dari para pasukan orang-orang Quraisy yang mau membunuhnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu mulai dari perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri di makalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah,
Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat saja, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Kuhafah. Ia mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, yang artinya benar. Mengapa beliau mendapatkan gelar seperti itu? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya, bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Untuk yang lebih jelasnya bisa dibaca sendiri juga di makalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang Umar bin Khattab yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi dan yang juga satu rumpun dengan suku Quraisy yang pada saat itu suku terbesar di Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, sebagai orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat berani sehingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh para penduduk Mekah. Sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebingisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau sangatlah lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam dan orang-orang yang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik ketika menjadi pemimpin. Ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan atau tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Masya Allah. Pada suatu malam, ada sedikit kisah. Pada suatu malam, hartawan Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk diajak ke pinggir kota Madinah. Malam ini akan ada segerombolan khalifah yang hendak bermalam di pinggir kota. Dalam perjalanan pulang, kata Khalifah Umar kepada Abdurrahman bin Auf, "Lalu maksud Anda bagaimana?" tanya Abdurrahman. "Oleh karena khalifah itu membawa barang dagangan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan usil." Itu bentuk dari rasa pedulinya, respeknya Umar bin Khattab kepada rakyatnya. Materi selanjutnya tentang Utsman bin Affan yang baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang yang sangat kaya raya dan pebisnis yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat
julukan yang diberikan Nabi yaitu Zunnur Ain, yang berarti pemilik dua cahaya. Diberi julukan ini karena Utsman telah menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu putri kedua dan ketiga Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Saking dermawannya, saking baik hatinya, dia tidak menghiraukan seberapa banyak yang telah ia keluarkan untuk masyarakat. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan seperti biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintah Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkat dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita karena musim kering. Selanjutnya kita membahas tentang Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama, juga keluarga Nabi Muhammad. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ia termasuk orang as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Rasulullah karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Dididik langsung dengan Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah. Nabi menimbang Ali paling tepat dalam hal seperti nasab keluarga yang serumpun atau Bani Hashim yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad SAW setelah Khadijah, istri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Anna Madinatul ilmi wa babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sampai Rasulullah berucap seperti itu. Saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.